Kenapa? Keluarga merupakan pondasi dasar penyebaran Islam. Benarin dulu keluarganya. Keluarga benar, masyarakat benar. Masyarakat benar, bangsa negara ini benar. Bayangkan ya, kalau di keluarga itu nggak dijelaskan bagaimana dosa membuka aurat gitu. Lalu orang-orang bebas membuka aurat itu dan seterusnya ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia, masya Allah, tabarakallah, ya kan, sudah mulai itu. Ada ibu-ibu poluan yang tutup aurat juga gitu. Dia sudah berkeluarga karena dia paham aurat itu kalau terbuka hanya untuk suaminya gitu. Ya, ada dokter, SPOG, bidan, perawat, akuntan, lawyer, notaris. Oh, kalau kita terusin ini banyak nih karir-karir wanita. Tapi dia tetap menutup auratnya. Dia mulai dari pendidikan keluarga. Karena di keluarga itulah nanti akan lahir pemimpin-pemimpin juga yang tadi saya singgung, bermunculan, kemudian berjuang jalan Allah. Saya berdoa ya, ini kebanyakan juga mungkin ibu-ibu muda. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini banyak anaknya. Amin. Lalu anaknya itu diajarkan sesuatu yang bermanfaat. Lalu anaknya itu berilmu, tapi beradab dulu. Setelah beradab, berilmu, kemudian dia berkuasa dan dia punya harta. Lalu dengan ketiga komponen ini, dia menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia terus berbuat baik untuk manusia. Ingat ya, hidup ini bukan hanya sekedar jarak waktu, usia kita, tapi adalah jejak peradaban kita. Nah, ibu pengen kau jadi penghafal Quran. Setelah itu kau buat pabrik mushaf Al-Quran. Kalau itu kemudian menguntungkan, mesti kau sisihkan sedikit wakaf. Melalui uang kau belikan Al-Quran, dijaga ke pondok-pondok pesantren itu. Ibu ingin kelak kau menjadi penghafal Quran agar menyelamatkan ibu yang banyak dosa ini. Semoga ibu bisa ditempatkan di surga karena wasilah asbab. Dan ibu bukannya ingin kau, ayahmu, ibu, seluruh keluarga ini, ibu ingin berniat kita semuanya masuk surga. Di mana anak-anak itu mendengarkan itu? Di rumahnya gitu. Kalau ibu sudah sibuk itu ya di luar, lebih bangga dengan kemajuan karirnya di luar, itu musibah. Justru kalau kita hebat di luar, kita bawa ke dalam. Kalau kita dapat rezeki di luar, kemudian kita ajarkan anak-anak kita itu satu keluarga berwakaf atau menyelesaikan Masjid Al-Akhyar ini misalnya. Hebat sekali itu, punya visi surga. Nah, itu peran wanita baik sebagai ibu maupun sebagai istri. Kalau sebagai istri, kalau sudah sibuk di luar rumah, kapan kita menenangkan pasangan hidup kita lagi? Suami gelisah, hutang banyak, tagihan banyak, lalu dia pulang, semoga ada ketenangan. Sampai di rumah istrinya juga nggak ada gitu ya. Sementara ketika seorang laki-laki kemudian merasa kesulitan, maka istrilah yang bisa membantunya, menenangkan dirinya dari kegundahan, kegelisahan itu. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa ya, bijaksananya seorang istri. Suaminya panik gitu, kapan nih kita jadi orang kaya, kapan nih kita jadi orang kaya ya. Kalau udah kaya, insya Allah nggak akan masalah itu, kata suaminya. Kira-kira kalau kita ada nanti kaya, tetap ada masalah nggak? Saya pastikan ada masalah. Betul ya kan? Suka duka itu ada dalam setiap posisi loh. Miskin, ada suka, ada dukanya, nggak duka terus. Bahkan maaf ya, kita kadang kondisinya yang masih miskin, itu makannya nggak ada pantangan gitu, nikmat betul makan itu. Tapi banyak orang kaya yang nggak boleh sembarangan lagi makan. Nah, ketika kaya justru ibu-ibu di belakang bilang justru lebih banyak masalah ya dan seterusnya gitu. Nah, istri ini telah
memberikan ketenangan, keteduhan, menjelaskan hal-hal yang prinsip dalam rumah tangganya. Bahkan Khadijah, ya, peradaban Islam ini muncul justru ketika ada dialog Khadijah dengan Rasulullah yang berproses dalam menerima wahyu-wahyu itu. Demi Allah, ini untayan yang indah dari seorang perempuan yang dia bersama Rasul untuk tegaknya Islam menjadi Islam rahmatan lil alamin. Ya, demi Allah, tidak akan ada yang menghinakanmu selama-lamanya, karena sungguh engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim. Jadi kalau ada wanita nih, ya, kebaikan suaminya 9 nih, kalau ada poinnya tuh 10, skornya 10, kebaikannya 9, lalu ada yang nggak baik satu hal, nauzubillah. Hati-hati wahai saudariku, banyak wanita hari ini yang mengingat satu kekurangan suaminya, satu aja kekurangannya. Misalnya suaminya itu ngorok gitu. Gak malam, gak siang, gak sore, tidurnya ngorok aja. Betul kan? Betul gak tuh? Nah, yang bilang betul berarti suaminya ngorok tuh. Lalu nuntut kan ke pengadilan agama, gugat cerai. Kenapa ibu gugat cerai? Suami saya ngorok tidurnya, Pak. Nggak bisa itu. Dinasehati terus, dinasehati terus. Ibu lupa ya, Bu, yang 9 dia punya. Dia cari nafkah yang halal, bahkan yang terbaik yang diberikannya buat ibu. Dia tanggung jawab sebagai suami. Dia sayang sama anak-anak ibu, karena ibu telah berjuang melahirkan anak-anak ibu. Dan waktunya nggak ada yang sia-sia. Kalau dia keluar, dia cari nafkah yang baik, berteman dengan yang baik, lalu dibawa ke rumah yang baik. Dia juga ada waktu, kesempatan rihlah bersama keluarganya. Jadi ingat yang 9 ini. Nah, ini mungkin hal yang sederhana mungkin, tapi saya ingin menyampaikan yang ujungnya. Perempuan hari ini yang saya dengar, ya, tidak semua gitu, tapi hampir yang saya tanya itu, maksudnya adalah ketika orang bercerai hari ini datang ke pengadilan itu, yang menuntut sekarang bukan suami yang banyak, kata kawan saya hakim di situ, tapi justru yang paling banyak menuntut adalah wanita. Nanti kita diskusi, ya, apa sebabnya. Ngeri sekarang, ya, dikit-dikit gugat cerai, dikit-dikit minta cerai. Kalau kita udah ngaji, berdirilah di atas karpet kesabaran itu. Innallaha yuhibbus sabirin. Bersujudlah di atas sajadah dengan kekurangan-kekurangan suami kita. Asalkan bukan pada hal-hal yang prinsip. Kenapa? Ada orang bilang nggak akan mencium surga wanita itu kalau minta cerai sama suaminya. Yang mana dulu? Kalau suaminya LGBT, apa yang mau dipertahankan? Nauzubillah ya, Bu, ya. Suami ibu selingkuh tuh, sama laki-laki gitu. Ibu mau, Bu? Bertahan ibu, berdoa ibu, datang ke dokter, tolong disembuhkan, datang pada ulama, gak sembuh-sembuh, jalan terbaik itu ya meninggalkan diri. Ada loh yang dibolehkan karena ada alasan syar'i gitu ya. Kalau suami ngorok syar'i nggak tuh ya? Oh enggak lah, dikasih obat herbal aja dia, betul ya, ditutup aja tuh wajahnya sama bantal cinta tuh, yang panjang tuh. Tapi jangan sampai meninggal dia gara-gara ditutup. Khadijah bilang, menenangkan, menyejukkan, karena sungguh engkau suka menyambung tali silaturahim, menanggung kebutuhan orang yang lemah. Ya, gimana kita bicara peradaban Islam di saat banyak kaum muslimin yang miskin? Kalau ada wanita yang melarang-larang suaminya ingin berbagi-bagi beras, abang kemana abang? Miras dulu, miras. Abang minum minuman keras ya? Miras itu bukan minuman keras, miras itu mikul beras.
Suami ibu mikul beras, diantarkannya ke panti asuhan. Ibu jangan larang, bareng-bareng kalau berbuat baik itu. Abang jangan sendiri bang, saya temanin dia. Temanin juga, hati-hati. Jangan-jangan beras itu bukan ke panti asuhan, jangan-jangan ke tempat janda muda. Ini saya minta maaf, bukan berarti itu nggak boleh. Kalau mau niatnya bantu-bantu, ya. Engkau adalah orang yang suka menanggung kebutuhan orang lemah. Engkau menutup kebutuhan orang yang tidak punya. Hadis muttafaq alaih ini, engkau menjamu dan memuliakan tamu, dan engkau menolong siapapun upaya untuk menegakkan kebenaran. Jadi siapa pendamping Nabi ini yang bisa membawa sebuah misi peradaban Islam yang mulia ini? Wanita di sampingnya. Teruskan, semangat terus, berjuang terus. Ini nggak apa-apa ini. Ini ada sesuatu yang luar biasa yang akan diterima setelah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, qum fa'anzir, terus, dan wadduha, terus, ya. Yang menyemangatinya itu adalah wanita, yaitu ya Khadijah binti Khuwailid sebagai istri. Peran wanita yang pertama. Kenapa sih semangat ngaji di Musas? Agar saya sempurna nanti menjadi istri di rumah saya. Gitu. Nimba ilmu di sini, luruskan niat agar nanti saya bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Bukan siromin niat menuntut ilmu ini, tapi benar-benar lillahi ta'ala, semoga ada sesuatu yang kita bawa menjadi bekal amunisi kita untuk berjuang untuk rumah tangga kita, melahirkan pemimpin-pemimpin, para mujahid-mujahid yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu, tadi sudah banyak kisah-kisahnya ya, saya sebutkan tadi. Termasuk ini, seorang sahabiah. Ini peran seorang ibu ya. Kanzah. Kanzah ya. Kalau kanzab lain lagi tuh. Jadi kalau ada yang nguap-nguap di belakang tuh kerjaan kanzab. Kalau ada yang ribut pengurus Musas ini, sesama adik-adik ini, kakak-kakak ini, itu kerjaan kanzab. Sudahlah, aku ngundurin diri aja dari Musas ini. Ngajinya jauh banget di Khair, apa mana ini masjidnya? Nggak di Al-Falah lagi. Kalau di Al-Falah kan keren masjidnya, ada AC-nya. Di sini nggak ada AC-nya. Kalau yang bilang nggak ada AC-nya, nyumbang AC dong. Kalau bisa jangan AC-nya doang, nyumbang AC dengan biaya listriknya gitu. Kadang ada orang nyumbang di masjid ya bu ya, nyumbang lampu gitu ya, wattnya gede, bayarnya mahal, dia lupa. Kita bilang aja, itu nyumbang beling kaca apa lampu gitu. Kalau beling kita tolak, tapi kalau lampu kita terima. Tapi pastikan yang nyumbang lampu ikut bayar listriknya gitu. Yang nyumbang AC ikut bayar listriknya. Ini pemikiran muslimah akhir zaman yang muda-muda inilah, untuk menjadi betul-betul ini pusat kajian, baitul tarbiyah, ya, rumah pendidikan gitu. Karena kalau kita berkaca secara historis, dulu begini orang belajar gitu. Kalau sekarang hebat-hebat kampusnya, tapi bangga dia ketika jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanzah ketika melepaskan keempat anaknya di medan jihad, lalu dia bicara begini, wahai anak-anakku, kalian telah masuk Islam, inadina indallah Islam, ridho dia dengan Islam secara sukarela, dan telah berhijrah karena meninggalkan minal maksiat ya ilal taat, minal jahiliyah ilal Islam. Itu keinginan, nggak ada paksaan dalam Islam. Inadina indallah Islam, nggak ada paksaan. Oh, masuk Islam ini nih, masuk Islam nih, kasih uang 10 juta untuk modal usaha, nggak ada. Kalau dia mu'alaf, dia berhak menerima zakat karena termasuk 8 asnaf. Itu berbeda, paham ya? Karena dia mu'alaf. Boleh. Dan diteruskan, ini coba ya, ungkapan seorang ibu ini, demi Allah yang tidak ada Rob selain dia, asyhadu alla
ilaha illallah dan Nabi Muhammad utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya kalian adalah putra dari ayah yang sama, kata ibu ini. Dari ibu yang sama. Ini ibu kalian. Nasab kalian tidak berbeda. Dari ayah dan ibu yang sama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia yang fana ini. Ulama dan belajar dari sabda Nabi, katanya nih, dunia itu seperti sayap, sebelah sayap malahan seekor nyamuk. Kenapa ukti selalu gelisah dengan sepatu mahal itu? Kenapa ibu-ibu selalu gelisah dengan belum tercapainya tas yang mahal itu? Kenapa mengeluh dengan kendaraan suami yang baru seperti itu? Padahal tidak riba kendaraannya. Dan dunia ini hanya seperti sayap nyamuk aja gitu. Ini banyak yang membuat perempuan-perempuan itu terjebak gitu, sehingga mencintai dunia, lalu sibuk mengejar dunia ini ke seluruh penjuru dunia, lalu meninggalkan pusat peradaban yang harusnya dimulai dari rumah tangganya. Sahabat tanya tuh ya, sebelumnya dibuka dialognya oleh Rasulullah. Ini ada yang mau beli nggak ini kambing ini? Ada yang mau beli? Siapa yang mau beli? Kambingnya udah mati gitu ya. Kemudian bangkai dan cacat lagi. Lengkap ya. Sudahlah mati jadi bangkai. Kan kalau kita akikah harusnya tuh kambingnya lihat ya Bu ya, sembelih bagi ayahnya lebih baik gitu. Ini sudahlah busuk, bangkai dan cacat lagi kambing itu. Ada yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Kata Rasulullah, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing ini. Jadi sebenarnya Musas ini nih, muslimah akhir zaman ini, tujuan hidupnya untuk dunia atau akhirat? Hartanya untuk dunia atau akhirat? Cari harta itu sulit ya. Jangan dikasih-kasih Bu. Jangan kasih-kasih, enak aja kasih-kasih. Titip-titip, titip-titip, titip ke Masjid Akhyar. Selesai nih pembangunannya. Titip panti asuhan, titip rumah tahfiz, titip. Nanti ketika meninggal, karena ini pendek aja usia kita, nanti kakak minta ke Allah. Yang kakak titip tadi kakak minta ke Allah. Ibu nggak berani minta besok. Mau saya temanin? Minta ke Allah. Minta. Dulu saya telah bersedekah ya Allah. Mana ini janji? Hebat ya Bu. Tadi jelaskan juga perempuan yang sholat, yang puasa, bahkan perempuan yang bersedekah, dia akan diberikan kesempatan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan ada satu pintu namanya pintu sedekah. Masuklah lewat pintu itu. Karena dia tidak sibuk dengan berlian-berliannya, mutiara-mutiaranya. Bahkan wanita sekarang sibuk dengan gelang-gelang sampai di kaki gitu. Ini kakak-kakak, ibu-ibu yang hadir di sini bersyukur dengan bibir yang ada hari ini. Bersyukur Bu. Perlu kita suntik dulu agak turun gitu bibirnya. Mending uang suntik itu untuk membiayai tahfiz Quran tuh. Jangan-jangan puluhan juta atau nyuntiknya. Saya khawatir kalau kelewatan suntik jadi doer. Siapa yang tanggung jawab tuh? Ya Bu ya. Udah syukurin yang ada. Mending biaya-biaya kos-kos gitu untuk sedekah aja. Kita titip-titip tadi. Ya. Baik. Kita teruskan yang tadi. Akhirat lebih baik, dunia fana. Bersabarlah. Bersabarlah. Tabahlah. Teguhkanlah hati kalian serta
ittaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, muflihun, orang yang beruntung. Jika kalian menemui peperangan, masuklah ke dalam kancah peperangan itu dan raihlah kemenangan dan kemuliaan di alam yang kekal dan penuh kenikmatan. Boleh jadi saya nggak belajar tentang kehidupan Jenderal Sudirman, tapi Musas sekali-kali perlu tuh belajar tokoh-tokoh nasional pahlawan kita. Siapa sih orang tua Malahayati gitu. Boleh jadi ibu-ibunya adalah yang menguatkan mereka. Jenderal Sudirman berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ibu, bagi saya ibu, tidak ada hari ibu. Kalaupun itu ada, itu hanya ya sesuatu yang sudah terbiasa. Bagi kita semuanya, semua hari itu adalah hari ibu. Semua hari itu adalah hari ibu. Karena setiap hari ibu menyemangati, karena setiap hari ibu memberikan energi positif, karena setiap hari wanita ini berperan sebagai ibu maupun sebagai istri dari suaminya. Itu. Kalau sempat ibu bilang, kalian menghargai saya satu hari ya, Desember 22 hari ibu, gitu ya. Baik, saya akan berbuat untuk kalian cuman satu hari doang dalam setahun. Saya nyucinya setahun sekali, saya ngepelnya setahun sekali, saya setrikanya setahun sekali, saya masaknya setahun sekali. Pusing tuh keluarga, betul bu? Kalau bapak pergi tadi, udah ada kisah Ibrahim, nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa, nanti dia balik juga. Tapi kalau ibu pergi 3 hari pak, ibu, ya, istri saya pergi, misalnya 3 hari, wah itu kesulitan. Jangankan 3 bulan, jangankan 3 tahun, hanya 3 hari saja, pakaian numpuk, ya, yang nemanin anak belajar, kita udah sibuk juga berdakwah misalnya. Nah inilah hebatnya perempuan itu ya. Akhirnya orang bisa memperoleh kemenangan dan kemuliaan karena spirit yang wanita itu mainkan dalam rumahnya. Baik, terakhir, kita nggak usah lama-lama, nanti kita diskusi aja. Ada nggak peran wanita dalam negara? Kalau sudah ada dalam rumah tangga, dari jadi istri dan ibu bagi anak-anaknya, pasti ada perannya untuk negara. Zaman Rasulullah, ya, itu masjid itu bu, bukan hanya fungsi sholat aja. Kalau saya minta Musas membuat konsep, kandainya saya nanti jadi miliarder, mana tahu, amin. Yang hadir 300 orang, yang amin kan 3 orang. Seandainya saya jadi miliarder, wah ini baru 300 orang aminkan itu, sama jari-jarinya gitu. Saya minta Musab tolong buat konsep kak ya, tempat penitipan anak terbaik di masjid. Boleh dong? Boleh dong bu? Oh iya, Musas tolong buat ya, apa itu, klinik kesehatan ibu dan anak berbasis masjid. Ini duitnya. Kalau sekarang saya cuma punya ide. Jadi nggak mungkin perempuan itu nggak keluar rumah bu, karena ada profesi itu yang menuntut itu perempuan. Radatul Afal, prodi untuk pendidikan guru-guru TK. Ibu ikhlas saya jadi guru TK? Bu, ibu yang baju jilbab merah, ibu ikhlas saya jadi guru-guru anak TK bu? Bah. Sekali bah bu, yang kedua kelepak, nggak sabar nih bapak-bapak ini. Perawat bayi, perawat ibu-ibu yang baru melahirkan, ibu-ibu mau melahirkan, siapa yang paling baik tuh bu? Bidan kan? Ada orang masuk prodi kebidanan bapak-bapak, saya mau daftar nih, jurusan apa mas? Kebidanan. Nggak pas. Musas punya program konsultan kesehatan wanita, termasuk
rumah bersalin berbasis masjid. Masih memungkinkan kalau halaman masjid itu luas. Kenapa? Zaman sahabiah biasanya perawat itu di zaman peperangan itu sudah membantu menjadi perawat, ya, bahkan melindungi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabiah yang bernama Ummu Imarah yang berjuang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini berani. Betul, Bu ya? Perempuan ini sabar. Betul nggak, Bu? Perempuan ini matre. Kalau ada yang bilang nggak matre, salah itu. Ya mungkin bahasanya realistis ya, Bu. Oh iyalah. Iya. Kenapa sih masjidnya pindah kemari, Kak? Saya tanya, Abi tanya sama kakak. Supaya orang lihat masjid ini belum selesai, Bi, gitu. Nanti orang akan nyumbang-nyumbang, orang sedekah. Akan luar biasa. Kita perlu uang. Tapi jangan uang-uang ini kemudian menggeser peran wanita yang sesungguhnya untuk terwujudnya peradaban ini di keluarga, menjadi ibu, menjadi istri, ya. Dan itulah kemuliaan wanita. Tidak mungkin peradaban Islam itu akan tercapai tanpa perjuangan seorang wanita. Baik, saya buka tanya jawab atau masukan-masukan, ya.